Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sedang jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam pendalaman Alkitab, khususnya di dalam membahas kitab Rut pasal yang ketiga. Dan sebelum kita akan membahasnya, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan saat ini untuk boleh kami belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kiranya kasih dan kemurahan-Mu menyertai kehidupan kami. Berkati kami setiap sidang jemaat-Mu yang akan belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita akan membahas bagian ini saudara, terlebih dahulu kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Rut pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu, sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring saja tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Semuanya itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu,
Bagaimana anakku? Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku. Sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tentunya saudara kita sudah belajar ya, beberapa dari pasal yang pertama itu bisa kita melihat bahwa Ruth itu adalah seorang wanita Moab, menantu Naomi yang kelak menjadi nenek moyang Yesus Kristus di dalam Matius pasal pertama ayat yang kelima. Nah, dalam Alkitab Ibrani dimasukkan golongan tulisan Ketubim dan termasuk juga Megilot atau gulungan syair. Nah, tentunya saudara kita bertanya siapakah penulis kitab ini? Tentunya sudah pelajari hal ini saudara. Bahkan waktu penulisannya juga sudah sudah kita pelajari hal itu di dalam pasal pertama ayat yang pertama ya. Di sana dikatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ya, itu waktu penulisan tentang Alkitab ini, kitab Rut ini. Nah, tentunya tanggal penulisan itu diperkirakan itu abad ke-10 sebelum Masehi. Itu waktu penulisan juga tidak terlalu begitu jelas, tetapi diperkirakan di sana saudara ya. Perkiraannya itu abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, saudara, sangat bisa kita lihat ya di dalam bagian ini. Nah, yang melatar belakangi tentang hal ini saudara secara historis saudara, kitab ini menguraikan berbagai macam peristiwa dalam kehidupan suatu keluarga Israel pada zaman para hakim. Nah, itu tentunya kita bisa lihat hal itu ya di dalam Rut 1 tadi ayat 1 sekitar 1375 sampai 1050 sebelum Masehi. Ya, jadi seperti itu. Secara geografisnya itu saudara, latar belakang di dalam ayat 18 ayat pertama, kitab ini adalah di tanah Moab, di sebelah timur Laut Mati. Nah, sisa kitab ini terjadi dekat atau di Bethlehem di Yehuda. Ya. Secara liturgis, saudara, kitab ini menjadi salah satu dari 5 gulungan dari bagian kitab Alkitab Ibrani atau Hagiografa, yaitu tulisan-tulisan kudus. Jadi tiap-tiap tulisan ini dibacakan di depan umum pada salah satu hari raya Yahudi tahunan, saudara. Karena kisah ini atau inti dari kitab ini terjadi pada waktu panen. Dan kitab ini biasanya dibaca pada hari raya panen atau Pentakosta. Nah, karena kitab ini hanya merunut keturunan Rut sampai Raja Daud, dan bisa kita melihat hal itu nantinya saudara Rut pasal yang keempat ayat 21 sampai 22. Mungkin sekali saudara kitab ini ditulis pada zaman pemerintahan Daud. Ya. Jadi penulis kitab ini tidak pernah disebutkan dalam Alkitab sekalipun tradisi Yahudi. Ada berbagai macam pandangan, penulisnya itu menyebutkan Samuel sebagai penulisnya. Nah, kita tahu saudara apa tujuan dari penulisan kitab Rut ini. Tentunya Rut ditulis untuk menguraikan bagaimana melalui kasih yang berkorban dan pelaksanaan hukum Allah yang benar, seorang wanita muda Moab yang saleh menjadi buyut Raja Israel atau Daud. Kitab ini juga ditulis untuk melestarikan sebuah kisah indah dari zaman hakim-hakim mengenai sebuah keluarga saleh yang kesetiaannya, saudara, dalam penderitaan sangat kontras dengan kemerosotan rohani dan moral yang umum di Israel pada masa itu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang bisa kita lihat. Nah,
Di dalam bagian ini sudah kisah kasih yang menebus ini dibuka dengan Elimelek yang meninggalkan Yehuda dan menetap di Moab karena bencana kelaparan. Dan itu kita bisa melihat di dalam Rut pasal pertama ayat pertama sampai kedua. Kesengsaraan terus mendampingi Elimelek ketika ia dan kedua putranya wafat di Moab. Rut pasal yang pertama hal itu ya. Telah kita renungkan bersama-sama Rut pasal pertama ayat 3 sampai 5. Serta meninggalkan istri mereka sebagai janda. Kemudian kisah ini dilanjutkan dengan 4 periode utamanya, saudara, yaitu Naomi atau janda Elimelek dan menantunya yang saleh Rut kembali ke Bethlehem di Yehuda. Rut pasal pertama ayat pertama sampai ayat yang ke-22. Nah, yang kedua, dalam pemeliharaan Allah, Rut menjumpai Boas, seorang sanak saudara Elimelek yang kaya raya di dalam pasal yang kedua. Nah, kemarin kita sudah pelajari hal itu, sudah pasal yang kedua. Dan itu Rut pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Dan yang ketiga bisa kita melihat dalam bagian ini, saudara. Karena anjuran Naomi, Rut menyampaikan kepada Boas minatnya terhadap kemungkinan untuk apa? Menikah menurut hukum penebus kerabat. Pasal yang ketiga yang akan kita bahas. Khususnya pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Nah, sebagai penebus kerabat, Boas membeli tanah milik Naomi dan menikahi Rut. Rut melahirkan seorang putra bernama Obed, kakek Daud. Nah, minggu depan kita akan pelajari hal itu di dalam pasal yang keempat. Rut pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Nah, kitab ini mulai dengan kemalangan yang suram tetapi berakhir dengan penyelesaian yang indah. Bagi Naomi, Rut, bagi Boas, dan Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal yang pertama, Naomi dan Rut mengalami saat-saat yang sangat gelap dalam kehidupan mereka. Pasal yang kedua, muncul titik terang dalam kehidupan mereka, yaitu dengan munculnya dan tertariknya Boas kepada Rut. Naomi melihat titik terang itu dan ia yakin itu kehendak rencana Allah. Karena itu, saudara, di dalam Rut pasal yang kedua ayat 19 sampai 20, dia berkata, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di manakah engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Jadi saudara, di dalam bagian ini bisa kita melihat Naomi itu memuji Tuhan. Kesempatan inilah yang harus diraih untuk kebahagiaan dan keberlangsungan kehidupan keluarga mereka. Nah, di dalam di dalam Rut pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai kelima, kita bisa melihat bahwa Naomi itu menginginkan kebahagiaan dan keberlangsungan nama keluarga mereka. Rut dikenalkan oleh mertuanya Naomi kepada Boas, kaum keluarganya sendiri. Jadi saudara, Rut itu dia mencari tempat perlindungan bagi Rut. Di dalam ayat yang pertama, saudara, tadi yang sudah kita baca, di dalam ayat yang pertama berkata demikian, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Lalu Naomi mertuanya itu berkatalah kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Nah, saudara, mengarahkan apa yang dilakukan Rut. Maksudnya apa yang dilakukan Rut dalam bagian ini, saudara. Naomi itu mengarahkan, menuntun Rut di dalam bagian ini. Jadi Naomi itu menasihati apa yang akan dilakukan Rut. Nah, di dalam ayatnya yang kedua sampai 4 itu, maka sekarang
bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu, sebab ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi saudara, dia memberitahu untuk membersihkan diri, mengurapi dirinya, mengenakan pakaian yang terbaik, dan pergi ke tempat pengirikan di mana Boas sanak keluarganya. Menampi jelai. Selanjutnya saudara, kita bisa melihat di dalam bagian ini saudara, Naomi mengarahkan Rut untuk jangan sampai ketahuan orang sebelum ia selesai makan dan minum. Kemudian saudara, Naomi memberitahu Rut maksudnya untuk apa? Untuk perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian dekatilah dan singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Naomi menutup perkataannya dengan memberitahu dia bahwa Boas akan memberitahukan apa yang harus dia lakukan. Saudara, bisa kita menangkap di dalam bagian ini ketaatan Rut. Rut berjanji kepada mertuanya, katanya kepada dia, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Itu dikatakan di dalam ayat yang kelima, loh saudara. Rut sangat menghargai Naomi sehingga Rut mentaati apa yang disampaikan kepadanya. Ketaatan kepada diperlukan agar sesuatu dapat tercapai, saudara. Jadi saudara, bisa kita melihat di sisi Naomi itu melihat, menyelidiki tentang Boas. Di samping itu saudara, dia melihat tentang keberadaan. Memang keberadaan Boas itu tidak selalu dia di tempat pengirikan. Itu sebabnya dia menasehati Naomi menasehati Rut untuk bisa pergi ke sana. Jangan sampai ada orang yang mengetahuinya. Dan itu dilakukan oleh Rut dalam bagian ini, saudara. Maka di dalam bagian ini sehingga Rut mentaati apa yang disampaikan kepadanya. Sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat menghargai apa yang dikatakan oleh Naomi kepadanya. Supaya apa? Supaya hal ini bisa berjalan dengan baik. Saudara, di dalam bagian ini bisa kita melihat ya, Rut itu menuruti perintah mertuanya. Rut pergi ke tempat pengirikan dan melakukan tepat seperti yang diperintahkan mertuanya. Di dalam ayatnya yang kelima tadi dikatakan saudara, alimat dan keenam ya. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Jarang sekali ya kita mendapatkan zaman sekarang ini sangat menghargai mertuanya, ya. Dan kita sudah melihat hal ini dari awal saudara ya, apa yang ada di dalam pribadi Rut ini. Ketika Rut mengatakan apa yang engkau makan, minum, di mana engkau berbaring, Allahmu menjadi Allahku, adalah satu komitmen. Tidak hanya saja komitmen kepada Tuhan, juga komitmen kepada ketaatannya kepada sang mertuanya, sang Naomi. Jadi saudara, wanita ini adalah seorang wanita yang baik. Wanita yang sungguh-sungguh menghargai mertuanya. Seorang wanita atau menantu yang baik. Nah, di sini bisa kita melihat ya saudara ya, di dalam bagian ini ya, tidak meremehkan atau tidak mengabaikan apa yang disampaikan oleh sang mertuanya atau Naomi dalam bagian ini. Dia selalu mentaati. Apalagi apa yang disampaikan oleh Naomi ini adalah sesuatu hal yang baik untuk keberlangsungan keluarga mereka.
Maka di dalam bagian ayat yang ke-6, sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Jadi sudah sekali lagi ditegaskan di dalam bagian ini. Tidak ada satu hal yang lain yang dia lakukan, tetapi dia taat nurut kepada sang mertuanya atau sang Naomi. Dia tidak membuat pemikirannya sendiri, dia juga tidak membuat idenya sendiri, tetapi dia belajar untuk taat kepada sang mertuanya. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh mertuanya. Tentunya sang mertua dia sudah tahu hal itu, saudara ya. Apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dilakukan kepada sang menantunya. Nah, itu sebabnya di dalam bagian itu bahwasanya dalam ayat yang ke-5 sampai ke-7 terlihat bahwa Rut mentaati nasihat Naomi dan berbuat seperti yang dikatakan oleh Naomi. Dan itu sangat jelas sekali ayat yang ke-6 dan ayat ke-7. Saya bacakan ayat yang ke-7-nya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Jadi saudara, di sini kita melihat Rut itu mendekati Boas. Di dalam ayat yang ke-7 sampai 9 itu memberikan satu catatan. Bagaimana Rut mendekati Boas. Saya lanjutkan baca ayat ke-8. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Boas terkejut lalu bangun. Lalu dikatakan bahwa Boas meraba-raba sekelilingnya. Ini sebenarnya ini saudara, terjemahan yang baiknya itu ia berbalik sebenarnya. Jadi ia berbalik. Setelah Boas terbangun dan bertanya, siapakah engkau? Setelah dia berbalik dari bangunnya itu, dia melihat, siapakah engkau? Jadi ada seorang wanita yang berbaring di bawah kakinya. Maka Rut itu dijawab di dalam ayat yang ke-9 itu saudara ya. Ayat 9, maka Rut menjawab dalam ayatnya yang ke-9. Ayat 9 berkata demikian ya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Jadi memang Boas itu tidak mengetahui ya. Karena dia sudah tidur lalu datanglah Rut berbaring di kakinya Boas. Lalu dia menyingkapkan selimut daripada Boas tadi. Sehingga tentunya angin di pengirikan itu masuk ya saudara ya. Jadi akhirnya kedinginan. Dan memang situasi kedinginan itu saudara. Maka ketika dia berbaring itu dia meraba melihat sekelilingnya saudara ya. Berbalik sebenarnya itu. Jadi bukan meraba-raba, jadi berbalik. Loh, ada orang misalnya kok kedinginan ya. Dia memperbaiki selimutnya. Lalu dia melihat ada seorang wanita. Nah di sana dikatakan ketika dia bertanya, Boas bertanya, siapakah engkau? Maka dikatakan Rut menjawab di dalam ayat 9. Rut menyebut dirinya sendiri sebagai hamba. Nah di dalam bagian ini saudara, ini lagi-lagi menempatkan diri dalam posisi yang rendah. Rut tidak bersikap seakan-akan ia berhak untuk ditebus oleh Boas. Tetapi ia menunjukkan sikap sebagai seorang pemohon. Ya, di dalam bagian ini. Lalu yang kedua dia mengatakan, kembangkanlah sayapmu. Kata sayap bisa diartikan dalam dua pengertian, dua macam arti saudara. Yaitu sayap burung, artinya apa? Minta perlindungan. Ya, minta perlindungan supaya dinaungi mereka, dilindungi mereka. Yang kedua, kain
penutup tempat tidur yang menyelimuti suami istri. Jadi supaya dia dinikahi. Jadi saudaraku, di dalam bagian ini sangat jelas sekali ya. Jadi sebenarnya permohonan Rut itu kepada Boaz supaya mereka dilindungi atau dinikahi. Jadi tidak jadi soal ya saudara, kedua pengertian ini. Tetapi kata-kata Rut ini sangat jelas sekali. Artinya Pak, ia memohon supaya Boaz menjadi pelindung bagi dirinya sendiri. Ternyata saudara, Rut itu mendekati Boaz berdasarkan jalan yang ditetapkan Allah. Ya, ditetapkan Allah. Kalau hal itu bisa kita melihat di dalam Imamat pasal 25 ayat 25 dan Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Jadi saudara, lalu bagaimana dengan respon daripada Boaz ketika hal itu terjadi? Di dalam Rut pasal yang ketiga ayat 10 sampai 15 kita nampak bahwa Rut disetujui diterima oleh Boaz. Ya. Saya bacakan buat kita saudara ya. Di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-15 dia berkata, lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh karena itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baiklah biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaringlah sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal. Sebab kata Boaz, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang dan engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boaz ke kota. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa kita melihat ya di dalam bagian ini. Respon Boaz terhadap permohonan daripada Rut itu untuk menebus tentunya Boaz itu menyetujuinya, diterimanya oleh Boaz. Akan tetapi saudara, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Boaz bahwasanya ada orang yang lebih dekat yang menebus mereka. Ya. Jadi ketika hal itu dinyatakan di dalam perjumpaan itu di pengirikan itu saudara, maka Boaz itu mengatakan ada yang lebih dekat yang menebus mereka. Maksudnya saudara suaminya itu sebenarnya suami daripada Rut itu yang lebih dekat. Nah, ada saudaranya juga yang lain, jika masih masih hidup, maka itu akan dinikahkan. Tetapi ada yang saudara yang lebih dekat lagi bagi mereka masih saudara papai, tapi laki saudaranya, itu juga yang lebih berhak. Maka Boaz dalam bagian ini saudara tidak melanggar aturan. Maksudnya ada yang lebih dekat. Jikalau ada orang yang lebih dekat yang menikahi Rut, maka itu dipersilakan lebih duluan. Coba bayangkan ini. Dalam bagian ini bisa kita melihat tentang Boaz ya. Di dalam hal ini saudara, kita tidak menemukan Boaz itu memperlakukan tidak hal-hal yang tidak terpuji kepada Rut atau meremehkan Rut dalam bagian ini ya, ketika di dalam pengirikan itu. Justru itu saudara, ketika dibertanya tadi, siapakah engkau? Lalu Rut itu menjawab, Rut anakmu. Jadi sudah hambamu, Rut adalah hambamu. Jadi saudara, dia tidak melecehkan, Boaz tidak melecehkan hal itu. Dia juga tidak menyepelekan atau menganggap rendah si Rut. Tidak saudara.
Tetapi permohonan si Rut itu disetujui, diterima oleh Boas. Maka bahkan justru dia memberikan satu pujian kepada Rut. Atau Boas memuji Rut. Dia mengatakan di dalam ayat yang 10 tadi, ketika Rut mengenalkan dirinya, maksudnya memperkenalkan dirinya di dalam pengirikan itu, dan meminta Boas untuk menebarkan selimutnya kepada dia, ia berkata di dalam ayat 10-11 itu, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Saudara kita bisa melihat ya, mula-mula Rut itu menunjukkan kasih kepada Naomi. Nah, setelah itu apa saudara? Sekarang ia menunjukkan sikap bertanggung jawab kepada keluarga yang ia ditunjukkan dengan tidak mengejar-mengejar orang-orang muda. Atau orang-orang pilihan atau hebat gitu ya. Choice man. Tetapi dia memilih penebus yang jauh lebih tua. Lebih tua, yang bertanggung jawab. Itu sebabnya dia mengatakan, setiap orang dalam kota ini kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Kata Ibrani yang diterjemahkan baik-baik, yang berarti sebetulnya adalah kaya dalam atau berharga. Bisa berarti berharga. Atau seorang wanita yang memiliki perilaku yang baik, yang berharga, yang kaya. Saudara, dari kata-kata Boas ini saudara, yang memuji-muji Rut ini terlihat dengan jelas bahwa Boas senang kepada Rut. Kalau ia tidak senang kepada Rut, maka melihat tindakan Rut yang kelewat batas itu sudah pasti dia akan marah dan mengusir Rut. Bahkan bisa saja melakukan kata-kata yang tidak baik. Tetapi di sisi yang lain bisa kita melihat bahwasanya Boas itu begitu bijaksana. Bisa kita melihat kitab Rut pasal yang ketiga menyajikan suatu evaluasi tertinggi Boas. Pasal ini menunjukkan bahwa ia bermoral tinggi di dalam ayat yang ke-8 tadi. Ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saudara ya. Ia bermoral tinggi. Dan itu kita melihat. Dia bertanya, Boas itu bertanya. Bahkan dia mengatakan di dalam, dia meyakinkan Rut. Dari ayat 8 sampai 11 itu, yang menunjukkan bahwa Boas itu menunjukkan bahwa ia bermoral tinggi. Yang kedua saudara, di dalam ayatnya yang ke-14, ia murni dalam bertingkah laku. Gak neko-neko gitu loh saudara. Makanya laki-laki yang memiliki karakter yang baik. Bertanggung jawab. Jadi ia murni dalam bertingkah laku. Tidak sembarangan saudara ya. Dia selalu menjaga juga nama baik. Nama baik tidak hanya saja nama baik dirinya sendiri, tetapi juga nama baik terhadap Rut. Makanya nanti Bapak Ibu dan saudara-saudara kita bisa melihat hal ini saudara ya. Tidak sembarangan. Boas itu orang bukan sembarangan, bukan. Makanya dari tingkah lakunya saja saudara, dia mengatakan kepada biar lebih dulu orang yang lebih dekat dulu. Jikalau orang yang lebih dekat, kerabat yang lebih dekat itu tidak menebus engkau, maka aku bertanggung jawab untuk menebus engkau. Jadi bisa kita melihat. Nah, ketika hal itu saudara bisa melihat lagi ya. Yang kedua, ketika Rut itu ketahuan ada dalam pengirikan itu saudara. Dia tidak saudara, dia sembarangan untuk menyampaikan sesuatu hal kepada kepada Rut. Bahkan dia mengatakan ketika malam itu saudara, maka dia mengatakan di dalam ayatnya yang ke-14. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat
kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Artinya apa? Jangan sampai ada satu image seorang, image negatif, walaupun mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, saudara ya. Mereka tidak melakukan sesuatu hal yang tidak, tetapi bagaimana image orang ketika mereka diketahui bersama. Jadi Boas itu sangat luar biasa. Jadi dalam bagian ini bisa kita melihat, saudara, menunjukkan bahwa ia bermoral tiga di dalam ayat 8, 11. Dan yang ke-14 dia mengatakan ia murni dalam bertingkah laku. Dan di dalam ayat 12 sampai 13 itu ia bijaksana di dalam keputusannya. Dan bahkan ia setia dalam melaksanakan ketentuan Allah. Jadi dia tidak sembarangan, saudara ya. Sungguh loh saudara, di dalam bagian ini bisa kita memberikan satu pelajaran ini. Ketika Boas mengalami peristiwa ini, Boas tidak pasif saja, tetapi ia meresponi dengan baik. Namun demikian saudara, Boas meresponi dengan apa? Memperhatikan aturan-aturan yang ada. Jadi makanya tadi saya mengatakan dia tidak sembarangan. Di dalam ayat 13, penebus, saudara suami harus mengawini jandanya sebenarnya. Kalau tidak ada saudara, maka keluarga suami yang terdekatlah yang harus melakukan hal itu. Ada urutan-urutan dalam menebus. Keluarga yang lebih dekat, lebih berhak dalam menebus. Jadi Boas tak mau melanggar hak dari keluarga yang lebih dekat itu. Kalau orang itu tidak mau menebus, Boaslah bersumpah untuk apa? Memberi kepastian kepada Rut bahwa ialah yang akan menebus. Jadi bisa kita melihat ya di dalam bagian ini. Maka tanda perhatian daripada Boas itu bisa kita melihat di dalam ayat yang ke-14 dan 15 ya. Ayat 14 dan 15 nampak perhatian Boas terhadap Rut. Selanjutnya dia mengatakan Boas lalu berkata kepada Rut dan dalam ayat 14. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Ayat ini saudara menunjukkan bahwa Boas tak hanya memperhatikan kesucian di hadapan Allah saja, tetapi juga di hadapan manusia. Boas menasihatkan seperti itu karena ia tahu bahwa nama baik Rut menjadi tercemar. Karena ia melihat adanya kemungkinan Rut diambil menjadi istri oleh penebus yang lain. Yang lebih berhak dari Boas. Sebetulnya saudara, kalau nama baik Rut tercemar, maka lebih kecil kemungkinannya bahwa penebus yang lebih dekat itu mau menebus atau menjadikan mereka sebagai istrinya. Sehingga lebih besar kemungkinannya bagi Boas untuk bisa menjadi penebus bagi Rut. Kemudian saudara, bisa kita melihat ia berjanji untuk melakukan semua yang telah dia katakan. Ia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa walaupun seorang kaum yang wajib menebus, tetapi masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadanya. Boas selanjutnya berkata bahwa bila penebus yang satu ini tidak mau menebus Rut, maka ia yang akan melakukannya bagi dia. Sudah, bisa kita melihat ya di dalam bagian ini. Ayat 15 katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tandahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Artinya apa? Boas memberi 6 takar jelai kepada Rut sebagai tanda perhatian. Tidak hanya saja Rut, tetapi juga kepada mertuanya Naomi. Menunjukkan apa? Menunjukkan Boas ingin memberi perhatian kepada seluruh keluarga yang akan ditebusnya. Saudara, yang terakhir di dalam ayatnya yang ke-16 sampai 18 itu bisa kita melihat laporan Rut kepada mertuanya. Ya, jadi di dalam ayat 16 sampai 18 itu Rut itu memberikan laporan kepada mertuanya. Laporan apa yang disampaikan oleh Rut kepada mertuanya? Yaitu kabar baik. Di dalam ayat 16 sampai 17 menyatakan, setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku?
Lalu diceritakannya lah semuanya yang dilakukan orang itu. Maksudnya orang itu yaitu Boas kepadanya. Serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Artinya apa? Rut melaporkan kabar baik mengenai segala yang Boas telah lakukan kepadanya. Khususnya dia membicarakan 6 takaran jelai yang telah ia berikan kepadanya. Jadi saudara, perhatiannya itu begitu baik kepada keluarganya. Dia tidak menyepelekan, menyanyiakan keluarganya. Tetapi dia bertanggung jawab, perhatian kepada keluarganya. Dahsyat loh saudara. Seharusnya kita belajar dari hal ini. Dia bertanggung jawab untuk kebutuhan keluarganya. Menunjukkan perhatiannya kepada keluarganya. Dia tidak membiarkan keluarganya. Ya. Nah, apa respon daripada Naomi berkaitan laporan Rut kepadanya? Dia mengatakan di dalam ayat yang ke-18, lalu kata mertuanya itu, duduk sejalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikan perkara itu pada hari ini juga. Ayat ini mewayukan satu pengharapan mertuanya. Naomi itu memiliki harapan bahwa Boas akan melaksanakan janji. Naomi mengajak menunggu apa yang akan dilakukan Boas sesuai dengan tradisi yang ada. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat indah sekali dalam bagian ini sebenarnya. Ada beberapa hal yang boleh kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Bisa kita menemukan tentang Naomi yang begitu juga setia menuntun menantunya dan juga menantunya yang begitu baik. Mereka pergunakan kesempatan-kesempatan yang baik. Tetapi di sisi yang lain juga bisa kita melihat tentang Boas yang memiliki moral yang tinggi. Ia murni dalam bertingkah laku. Ia bijaksana dalam keputusan-keputusannya. Bahkan ia setia dalam melaksanakan ketentuan Allah di dalam hidupnya. Perhatian, bertanggung jawab. Makanya dikatakan itu sebenarnya dia laki-laki yang memiliki karakter yang baik. Jadi sudah pelajaran bagi kita, selain itu yang kita dapatkan, jadi jangan sia-siakan kesempatan yang baik dalam hidup kita. Perlunya orang lain untuk saling memotivasi dan mengarahkan satu dengan yang lain. Dan juga belajar untuk menyusun program-program dalam kehidupan ini. Rencana-rencana kita dan kita belajar. Perlunya kebijaksanaan untuk mengambil tindakan, keputusan-keputusan. Dan yang terakhir, menunggu janji Tuhan dengan sabar. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dan jikalau ada hal-hal yang mungkin terlewatkan, maka nanti diuraikan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto di dalam selanjutnya. Oleh karena itu, mari kita akhiri pertemuan kita pada saat ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Dan kiranya ini menjadi pelajaran buat kami. Dan kiranya firman-Mu itu juga yang akan meneguhkan, bahkan memperbaharui hidup kami. Sehingga boleh kami menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Roh Kudus yang terus bekerja, berkarya di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudara, sampai berjumpa kembali.